Latar belakang sumber daya manusia merupakan aset penting dalam menjaga keberlanjutan perusahaan. Kinerja karyawan dipengaruhi oleh kepemimpinan, kemampuan kerja, dan lingkungan kerja yang mendukung. PT Global Sentosa Jakarta menghadapi tantangan untuk mempertahankan performa karyawan di tengah meningkatnya tuntutan operasional, sehingga diperlakukan kepemimpinan efektif, kemampuan kerja yang memandai, serta lingkungan kerja yang nyaman. Melalui analisis statistika, penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap kinerja karyawan dan identifikasikan faktor yang paling dominan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis perusahaan masuk di perumusan masalah. 1. Apakah kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan secara personal terhadap kinerja karyawan PT Global Sentosa? 2. Apakah kemampuan kerja berpengaruh positif dan signifikan secara personal terhadap kinerja karyawan PT Global Sentosa? 3. Apakah lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan secara personal terhadap kinerja karyawan PT Global Sentosa? 4. Apakah kepemimpinan, kemampuan kerja, dan lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kinerja karyawan PT Global Sentosa? Di sini ada tujuan penelitian kami, yaitu yang pertama, mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap produktivitas karyawan. Yang kedua, mengetahui pengaruh kemampuan kerja terhadap produktivitas karyawan. Yang ketiga, mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap produktivitas karyawan. Dan yang keempat itu, mengetahui pengaruh kepemimpinan, kemampuan kerja, dan lingkungan kerja secara simultan terhadap produktivitas karyawan. Selanjutnya ada manfaat penelitian kami, yaitu yang pertama, sebagai sarana penerapan ilmu statistika dalam menganalisis pengaruh kepemimpinan, kemampuan kerja, dan lingkungan kerja terhadap produktivitas karyawan. Kedua, memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi produktivitas karyawan sebagai bahan pertimbangan perusahaan. Dan yang ketiga itu menjadi referensi tambahan dalam penelitian atau kajian terkait analisis statistika di dunia kerja. Selanjutnya di sini ada landasan teori. Yang pertama ada kepemimpinan. Menurut Omolayo tahun 2000, kepemimpinan merupakan kegiatan seseorang untuk memengaruhi bawahannya mencapai tujuan yang telah ditentukan. Indikatornya ada pembimbing, visioner, demokratis, afiliatif, dan komunikatif. Yang kedua ada kemampuan kerja. Menurut Stephen P. Robbins dan Timothy, didefinisikan sebagai serangkaian perilaku karyawan yang relevan dengan tujuan organisasi. Indikatornya ada kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian. Yang ketiga ada lingkungan kerja. Menurut Pailhe tahun 2002, lingkungan kerja merupakan seluruh aspek yang memengaruhi karyawan untuk menyelesaikan tugasnya. Indikatornya ada keamanan kerja, jaringan komunikasi, jam kerja, pemberdayaan, dan kecepatan kerja. Dan terakhir ada kinerja karyawan. Menurut definisi Beers dan Leslie tahun 2000, diartikan sebagai bentuk pemenuhan tugas yang membentuk sikap karyawan. Indikatornya ada kualitas kerja, komunikasi, ketepatan waktu, kemampuan, dan inisiatif. Selanjutnya di sini ada kerangka berpikir. Kepemimpinan sebagai variabel X1, kemampuan kerja sebagai variabel X2, lingkungan kerja sebagai variabel X3, dan kinerja karyawan sebagai variabel Y. Di hipotesis, H0 diduga kepemimpinan tidak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap produktivitas PT Global Sentosa. H1 diduga kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap produktivitas PT Global Sentosa. 0 diduga kemampuan kerja tidak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap aktivitas PT Global Sentosa. H2 diduga kemampuan kerja berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap produktivitas PT Global Sentosa. H0 diduga lingkungan kerja tidak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap produktivitas PT Global Sentosa. H3 diduga lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap produktivitas PT Global Sentosa. H0 diduga kepemimpinan, kemampuan kerja, dan lingkungan kerja tidak berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap produktivitas PT Global Sentosa. 4 diduga kepemimpinan, kemampuan kerja, dan lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap produktivitas PT Global Sentosa. Selanjutnya
Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama populasi. Kami mengambil populasi dan penelitian ini di seluruh karyawan PT Global Sentosa Jakarta yang masih aktif bekerja. Populasi ini dipilih karena karyawan dianggap memahami secara langsung kondisi kepemimpinan, kemampuan kerja, dan lingkungan kerja yang menjadi fokus penelitian kami, sehingga dinilai relevan untuk memberikan data yang akurat. Sampel kami ada 85 orang. Pengambilan sampel kami mengambil teknik purpose sampling. Tekniknya mengambil sampel secara sengaja berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang telah ditentukan peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan datanya, data penelitian yang dikumpulkan melalui kuesioner tertutup menggunakan skala Likert 1-5, lalu menggunakan studi pustaka dengan menelusuri buku, jurnal, skripsi, tesis, serta sumber akademik lainnya yang relevan untuk mendukung teori dan analisis penelitian kami. Analyze, correlate, bivariate, lalu masukkan X11 sampai dengan total X1 ke variables, lalu klik OK. Dan ini untuk hasilnya. Selanjutnya untuk X2, klik Analyze, correlate, bivariate, pindahkan dulu X1-nya, lalu masukkan X21 sampai total X2. Klik OK. Dan ini hasilnya. Selanjutnya untuk X3, klik Analyze, correlate, bivariate, pindahkan dulu X2-nya, lalu masukkan X31 sampai total X3. Klik OK. Dan ini hasilnya. Untuk variabelnya juga sama, klik Analyze, correlate, bivariate, pindahkan dulu X3-nya, lalu masukkan Y1 sampai dengan total Y. Klik OK. Dan ini hasilnya. Jadi, hasil uji validitas kami, karena jumlah sampel penelitian ini adalah 85, sesuai ketentuan dihitung dengan rumus DF N-2, sehingga diperoleh DF 85 dikurang 2 sama dengan 83. Sehingga nilai R tabel untuk N83 adalah 0,213. Pada variabel kepemimpinan X1, kemampuan kerja X2, lingkungan kerja X3, serta kinerja karyawan Y menunjukkan bahwa nilai R hitung kita lebih besar daripada R tabel. Dengan demikian, seluruh item pernyataan dinyatakan valid. Analyze, scale, reliability analysis, masukkan X11 sampai dengan X110 tanpa total. Klik OK. Lalu untuk X2 juga sama, klik Analyze, Scale, Reliability Analysis, pindahkan dulu X1-nya, lalu masukkan X21 sampai X210 tanpa total. Klik OK. Untuk X3 juga sama, klik Analyze, Scale, Reliability Analysis, pindahkan dulu X2-nya, lalu masukkan X31 sampai X310 tanpa total. Klik OK. Untuk yang terakhir juga sama, klik Analyze, Scale, Reliability Analysis, pindahkan dulu X3-nya, lalu masukkan Y1 sampai Y10
tanpa total. Klik OK. Dan ini hasilnya. Hasil uji reliabilitas kami menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach alpha di atas 0,70 yang berarti termasuk kategori sangat reliable. Kita klik transform, compute variabel. Di sini kita di target variabelnya kita ketik ABS res. Lalu di numeric expression-nya itu ABS buka kurung res underscore 1 tutup kurung. Lalu di vacation group-nya itu all. Lalu kita klik OK. Oke. Jadinya seperti ini. Di sini untuk siapin uji normalitasnya yaitu kita klik analyze, lalu kita pilih yang non parametric test, lalu legacy dialogs, lalu satu sampel KS. Lalu di tes variabilisnya itu kita cari yang ABS res. Ini kita terus, lalu klik OK. Lalu jadinya seperti ini. Nah, yang pertama itu uji normalitas. Signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka residual dinyatakan berdistribusi normal karena nilai signifikansi 0,079 lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data residual berdistri tersebut normal. Nah, selanjutnya hasil normal P sampai plot juga menunjukkan bahwa titik-titik data residual menyebar mengikuti garis diagonal atau line of normality. Pola sebaran tersebut mengidentifikasikan tidak adanya penyimpangan yang signifikan dari berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Klik analyze, regression, linear. Yang dependennya itu kita masukin total Y, independennya itu total, kita masukin total X1 ke independen, lalu total X2 kita masukkan juga, total X3 kita masukkan juga, lalu statistik kita centang yang R square, lalu collinearity, covariancy matrix, terus residualsnya itu kita centang yang Durbin-Watson. Kita klik continue, lalu kita klik plots. Yang Y nya itu resid, kita masukin ke Y, lalu X nya itu spread, kita masukin ke X, lalu histogram dan normal probability plotnya itu kita centang, lalu kita klik continue, lalu kita klik save. Yang residual yang unstandardized kita centang, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Jadi hasilnya seperti ini. Yang kedua itu uji multikolinearitas. Hasil di multikolinearitas kami menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai toleransi lebih besar 0,10 dan VIF lebih kecil 10. Meskipun VIF dua variabel relatif tinggi, semuanya masih dalam batas yang dapat diterima. Dengan demikian, model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas. Masuk di analyze,
Setelah analyze kita masuk di regression, terus masuk di linear, setelah itu masuk di independent. Di independent kita masuk total Y, terus di independent S nya kita masuk X1, X2, dan X3. Terus kita tekan statistik. Setelah itu kita centang bagian estimatis, terus model fit, terus satu lagi ini sama convariant metric. Setelah itu kita tekan Duber-Wilson. Setelah itu kita tekan continue. Terus di plot. Setelah itu kita isi Y-nya dengan jepret. Terus X-nya kita spreadsheet. Setelah itu kita tekan histogram. Normal probabilitas plot. Setelah itu kita save tentang hasil uji heterokedastisitas menunjukkan bahwa seluruh nilai SIG lingkungan kerja 0,715, kemampuan kerja 0,657, kepemimpinan kerja 0,834 lebih besar dari 0,05. Artinya tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap residual absolut, sehingga modal regresi dinyatakan bebas dari heterokedastisitas. Heterokedastisitas melalui sketplot menunjukkan bahwa titik-titik residual tersebar secara acak di atas dan di bawah sumbu horizontal tanpa membentuk pola tertentu. Sebaran yang acak tersebut menandakan varian residual konstan, sehingga modal regresi dinyatakan bebas dari heterokedastisitas dan memenuhi asumsi klasik regresi. Masuk di analyze. Setelah analyze kita masuk di regression, terus masuk di linear. Setelah itu masuk di independent. Di independent kita masuk total Y, terus di independent S nya kita masuk X1, X2, dan X3.
Terus kita tekan statistik. Setelah itu kita estimatis, model fit, terus ini metrik Whitson, kita tekan continue, di plot y-nya dengan spread, x-nya spreadsheet. Setelah itu tekan histogram, tekan normal probabilitas plot. Setelah itu kita save, terus centang uji autokorelasi menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 2216. Nilai ini berada dalam rentang 1,5-2,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa model kreasi tidak mengalami autokorelasi positif maupun negatif. Dengan demikian, asumsi tidak adanya autokorelasi telah dipenuhi. Selanjutnya kita masuk ke uji regresi linear berganda. Untuk mencari uji regresi linear berganda, klik Analyze, Regression, Linear, Independent, masukkan total Y, dan di Independent masukkan total X1, total X2, dan total X3. Lalu kita ke statistik, kita centang covariance metric, R-square, collinearity diagnostic, Durbin-Watson, lalu continue. Kita masuk ke plots, bagiannya kita masukkan spreadsheet, dan yang X spread. Kita centang histogram, normal probability plot. Kita masuk ke save, centang unstandardized. Kita klik continue, lalu klik OK, dan ini hasilnya. Untuk hasil uji regresi linear berganda menghasilkan persamaan Y sama dengan 38,729 ditambah 0,136x1 dikurang 0,155x2 dikurang 0,050x3. Koefisien menunjukkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif, sedangkan kemampuan kerja dan kepemimpinan berpengaruh negatif. Namun, seluruh koefisien tidak signifikan sehingga ketiga variabel tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja atau total Y. Analyze, lalu regression, linear, total X1, X2, dan X3. Statistik, lalu centang estimate, modal fit, R-square, variance metric, linearity atau Durbin-Watson, lalu klik continue, terus ke plot, X-nya yaitu spread, lalu Y-nya itu spreadsheet, lalu centang, klik save, lalu klik centang atau unstandardized, continue, lalu tekan OK. Analyze,
coalition, linear, lalu klik total X1, X2, dan X3. Klik statistik, centang estimate, modal fit, R square, metric, atau Durbin Watson, lalu klik continue, terus ke plot. X nya yaitu zip rate, lalu Y nya itu spreadsheet, lalu centang, continue, terus klik save, lalu klik change standardize, lalu klik continue, lalu tekan OK. Hasil uji parsial T lingkungan kerja signifikan 0,715, kemampuan kerja signifikan 0,657, kepemimpinan 0,834, semua nilai signifikan lebih besar 0,05, sehingga secara parsial ketiga variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Uji simultan F. Berdasarkan hasil uji yang ditunjukkan pada tabel, oleh nilai F hitung sama dengan 0,150, signifikansi 0,929, DF regresi sama dengan 3, DF residual sama dengan 81, nilai signifikansi 0,929 jauh lebih besar dari batas 0,05, sehingga model regresi tidak signifikan. Kita masuk ke uji koefisien determinasi mulai dari analisis SPSS-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke SPSS-nya. Pertama, analyze. Yang kedua, regression. Selanjutnya ada click linear. Nah, di sini terlihat ada dependent, ini diisi dengan total ya. Dan independentnya kita isi dengan total X1. Setelah itu klik OK. Tabel ini adalah yang akan kita gunakan untuk analisis nanti. Ini baru X1, kita selanjutnya adalah X2 dan X3. Masih sama, yaitu regression, analyze, regression, habis itu linear. Kita X1 nya ini diganti jadi X2. Masih sama, langsung klik OK. Ini dia tabelnya yang akan kita gunakan. Lanjut lagi, X3, analyze, regression, linear. X2 nya kita ganti total X3. Klik OK. Ini dia tabelnya. Kita akan berfokus menganalisisnya di tabel R square. Nah, teman-teman bisa lihat pada variabel kepemimpinan, yaitu yang X1, hanya mampu menjelaskan 0,3%. Teman-teman bisa lihat di sini di tabel R square, kemampuan kerja X2 hanya mampu menjelaskan 0,4%. Ini dia dari sini. Dan X3-nya, lingkungan kerja, hanya mampu menjelaskan 0,2% variasi perubahan kinerja terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, koefisien determinasi simultan. Kita kembali ke SPSS-nya. Caranya, pertama adalah analyze, regression, linear. Nah, total dependentnya masih sama totalnya, dan independennya ini kita masukkan semua total X dari mulai X1, X2, dan X3. Lalu klik OK.
uji selanjutnya itu uji koefisien determinasi simultan. Caranya ada masih ke SPSS-nya. Pertama analyze, regression, lalu linear. Dependennya kita isi total ya. Independennya kita isi total X, semua X. Ini sudah dimasukkan, lanjut klik statistik. Di sini kita checklist R square, collinearity diagnostic, Durbin-Watson. Ini dia, ini juga covariance matrix. Klik OK, klik continue. Lalu lanjut ke plots. Plots kita seperti kita taruh di X, spreadsheet taruh di Y, histogram dan normal probability plotnya juga di checklist dua-duanya. Klik continue, save. Checklist ya hanya unstandardized, lalu klik continue, lalu klik OK. Ini bakal keluar ya teman-teman. Nah, tabel yang akan kita gunakan untuk ujinya itu yang ini. Kita kembali. Nah, ketiga variabel independen yaitu kepemimpinan, kemampuan kerja, dan lingkungan kerja secara simultan hanya memiliki kemampuan yang sangat rendah menjelaskan variasi dari kinerja karyawan PT Global Sentosa. Kontribusinya hanya sebesar 0,6% dan 99,4% variasi kinerja dijelaskan oleh faktor lain di luar metode penelitian ini. Selanjutnya, hasil pembahasannya, kita mengetahui bahwa kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan dengan kontribusi sangat kecil yaitu sebesar 0,3% saja. 2. Kemampuan kerja yaitu X2. Kemampuan kerja tidak berpengaruh signifikan secara parsial dengan kontribusi 0,4% terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga adalah lingkungan kerja, X3. Lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan secara parsial dengan kontribusi 0,2%. Yang terakhir, pengaruh simultan terhadap X1, X2, dan X3. Ketiga variabel ini secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan karena hanya mampu menjelaskan 0,6% varian saja. Kesimpulannya, dari hipotesis sebelumnya, H0 diduga kepemimpinan, kemampuan kerja, dan lingkungan kerja tidak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan PT Global Sentosa. 0. Diduga kepemimpinan, kemampuan kerja, dan lingkungan kerja tidak berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kinerja karyawan PT Global Sentosa. Bahwa kepemimpinan dan kemampuan kerja dan lingkungan kerja bukan merupakan faktor yang dominan atau signifikan dalam meningkatkan kinerja karyawan pada objek penelitian ini, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut terhadap variabel lain yang lebih relevan dan berpengaruh. Terima kasih.